Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Salam sejahtera dan salam sehat buat semua. Pagi ini saya akan kembali hadir dalam seri video pastoral saya yang akan saya sampaikan. Adapun firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Ayat ketiga, jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia." Di dalam sebuah kalimat, sebuah lagu, apa gunanya susah itu tidak ada gunanya, katanya. Sebuah lantun lagu berbicara tentang susah itu tidak ada gunanya. Nah, tentu akan statement ini dipandang dari sudut kebenaran firman Tuhan tidaklah tepat, bahkan jauh melenceng. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan ternyata susah, penderitaan tidak semata-mata semua itu mendatangkan suatu yang tidak berguna. Malah sebaliknya, ada kalanya di dalam segala penderitaan, kesusahan, Tuhan sedang mereka-reka sesuatu atau mengendalikan sesuatu yang jauh bermanfaat, berguna untuk pekerjaan Tuhan. Satu contoh, di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayatnya yang pertama sampai 3, bukankah sana begitu gamblang diceritakan manakala Tuhan Yesus bersama murid-muridnya berjalan, di sana ditemukan yaitu seorang buta yang bahkan diberi catatan buta sejak lahir. Wah, amat sangat mengenaskan, amat sangat menyengsarakan, amat sangat menderita. Coba bayangkan, seorang yang dilahirkan sejak lahir dalam kondisi buta. Dari lahir dia sudah lihat gelap semata, tidak ada pernah terang. Dia berangsur-angsur besar jadi kanak-kanak misalkan. Ketika bermain dengan teman-temannya mengomentari, "Wih, itu burung-burung begitu bagus terbang. Wah, ini bunga-bunga bermekaran. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang kuning. Wah, betapa indahnya taman ini." Tetapi buat orang buta sejak lahir hanya bisa dibayangkan saja apa artinya burung-burung yang terbang, apa artinya bermekaran bunga. Tidak ada sesuatu dampak, melainkan hanya gelap saja yang dilihat. Amat sangat kesian, sejak lahir sudah menjadi seorang yang tidak melek atau buta. Ya, ayah ibunya pun dia hanya bisa meraba-raba tentang wajahnya, tetapi bagaimana rupa papa dan mamahnya yang melahirkan, ia pun tidak pernah tahu. Menderitakah orang buta sejak lahir? Sungguh amat sangat menderita. Tetapi diceritakan di sini tidak berhenti orang buta sejak lahir ini menderita secara fisik semata, melainkan di dalam hal ekonomi. Dia dilahirkan dari sebuah keluarga yang masih ada papa mamahnya, tetapi ternyata ibu bapaknya tidak memiliki suatu kapasitas, kekuatan, kemampuan untuk menopang anaknya yang cacat, yang buta sejak lahir ini, untuk dimanjakan, untuk tetap tinggal di rumah, difasilitasi yang mudah-mudah agar dia menjadi seorang yang lumayan sekalipun buta tetapi bahagia,
di dalam finansial. Namun di sini firman Tuhan katakan tidak demikian dengan orang yang buta sejak lahir ini. Tiap hari karena papanya ada di dalam garis kemiskinan kehidupannya, sehingga menghantar papa mama anak ini di persimpangan jalan mungkin, atau di pinggir jalan, untuk hadir sebagai seorang pengemis. Wah, amat sangat menyakitkan. Double kesusahan. Bukan saja matanya sudah buta, tidak melihat, tetapi segala kepemilikannya pun tidak mencukupi, memadai, selain dia sendiri berusaha dengan cara mengemis. Kasihan sekali. Ada enaknya kah? Tentu tidak. Bahkan ketika orang lalu lalang, termasuk waktu itu Yesus bersama murid-muridnya melewati jalan itu dan melihat orang buta ini, bukan jatuh belas kasihan lalu mengumpulkan sekian jumlah dana untuk diperuntukkan buat masa depannya, untuk diperuntukkan buat segala kehidupannya, agar besok lusa pengemis ini atau orang buta dan peminta-minta ini tidak lagi datang ke pinggir jalan atau ke persimpangan jalan untuk mengemis, melainkan tetap tinggal di rumah dengan duit yang telah dikumpulkan dari banyak orang yang cukup memadai. Murid Tuhan Yesus manakala melihat bersama Yesus akan orang buta sejak lahir ini, bukan jatuh belas kasihan, malah dijadikannya satu objek. Sehingga murid-murid ini bertanya kepada Tuhan Yesus, "Rabi, siapakah gerangan yang berbuat dosa?" Dijadikan objek tentang orang buta ini gara-gara siapa? Apakah karena dosa dirinya atau dosa orang tuanya? Amat sangat meluluh lantakan. Tentu sang orang yang buta sejak lahir ini mendengar akan pertanyaan itu, mendengar akan apa yang sedang didebatkan tentang dirinya. Dosa siapakah sampai dia buta sejak lahir? Dirinya sendirikah atau orang tuanya? Namun puji syukur manakala Tuhan Yesus memberikan satu respon jawaban, mendatangkan suatu sedikit banyak kelegaan buat orang buta tersebut. Yang jawabannya seperti ini: bukan karena dia, bukan juga karena orang tuanya, tetapi karena ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan melalui dia. Jadi ini merupakan bukan salah dirinya, bukan salah orang tuanya, tetapi ada di balik butanya, di balik sengsara penderitaannya, ada pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan melalui dia. Tuhan Yesus jelaskan, dia tetap selagi siang harus bekerja sebelum malam tiba, di mana tidak ada seorang pun bekerja untuk mengerjakan perkara-perkara dia yang telah mengutus Tuhan Yesus. Yesus datang di dalam dunia, dia tetap menjadi terang dunia. Dia mengerjakan bagian-bagian yang harus dikerjakan untuk memenuhi tuntutan Bapa yang mengutus dirinya. Kata Yesus, selagi siang sebelum malam tiba, dia akan tetap mengerjakan perkara-perkara pekerjaan Tuhan. Setelah itu Tuhan Yesus bereaksi, meludah ke tanah, dan tanah itu diaduknya dengan ludah dan ditempelkan ke mata orang tersebut, dan orang tersebut diperintahkan untuk membasuh matanya ke kolam Siloam. Apa yang terjadi? Di sana mujizat Tuhan. Orang buta sejak lahir saat itu karena ketaatan kepada pekerjaan Tuhan, orang buta itu diperintah untuk membasuh matanya ke kolam Siloam, menjadi melek sembuh. Saudara, betul tidak mengenakan dan tidak kita rindukan untuk hidup dalam susah, dalam menderita.
Tetapi kalau itu sudah ada dan terjadi di dalam hidup kita, niscaya kita tetap percaya. Sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, di balik semua itu Tuhan sedang mereka-rekakan sesuatu yang baik, yang indah untuk kita orang-orang percaya. Tetaplah semangat, tetaplah tegar di dalam menghadapi jalan yang sukar. Tuhan memberkati kita semua. Amin.